Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Somu Sohib Muhammadiyah. Masih bersama dengan Ustazah Dian yang akan senantiasa setia untuk menemani adik-adik sekalian belajar materi pendidikan kemuhammadiyahan. Pada pembelajaran kali ini, Ustazah akan menemani kalian adik-adik siswa-siswi kelas 8. Pembelajaran kali ini pembelajaran untuk bab 2. Jadi di video ini merupakan part 1-nya, nanti akan ada kelanjutan video berikutnya. Kalau kemarin di bab 1 kita mempelajari Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, di bab 2 ini kita akan mempelajari Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Oke, penasaran kan? Next, pada bab ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian dakwah itu apa? Yang kedua, siapa saja sasaran dakwah Muhammadiyah? Yang ketiga, bagaimana prinsip dakwah Muhammadiyah? Dan yang terakhir, apa saja model-model dakwah Muhammadiyah? Oke, kalau sudah penasaran, langsung aja kita menuju ke materi yang pertama. Pengertian dakwah. Pengertian dakwah di sini dibagi dari dua segi atau dua sisi. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, pengertian dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u dakwatan dakwah yang berarti seruan atau ajakan atau panggilan. Sedangkan menurut istilah, dakwah itu adalah panggilan atau seruan kepada umat manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam Quran surat Yusuf ayat 108. Nah, ini ya. Jadi adik-adik, kalau zaman sekarang ada banyak cara untuk kita berdakwah. Kalau bagi kalian anak-anak milenial, anak-anak yang modern, kita bisa berdakwah dengan menggunakan media sosial, baik itu Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian ada apa lagi ya? Ya itulah banyak pokoknya ya. Jadi jangan hanya menggunakan media sosial itu untuk hal yang sia-sia, bahkan untuk hal yang bisa menimbulkan mudarat. Lebih baik kita gunakan untuk berdakwah. Oke, Ustazah. Selanjutnya, selain dakwah itu sebagai seruan, ajakan, panggilan, dakwah itu juga sebagai upaya muslim untuk mengamalkan dua fungsi. Yang pertama ada fungsi kerisalahan. Maksudnya, dakwah itu untuk meneruskan tugas dan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, sebagaimana tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kemudian, fungsi yang kedua itu sebagai fungsi kerahmatan. Jadi, tugas kita itu adalah mewujudkan agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin yang berupa pembahagia bagi seluruh alam semesta dan juga sampai sebagai pemecah masalah dari segala perkara. Sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Begitu, teman-teman. Selanjutnya apa ya? Nah, cara dakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Allah tidak serta-merta menyuruh umat manusia atau umat Islam untuk berdakwah tanpa memberikan caranya atau memberikan panduan dan petunjuknya. Allah sudah mengutus Rasulullah SAW dan juga meninggalkan firman yang akan atau yang bisa menjadi pedoman kita semua sebagai umat manusia menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Nah, seperti apa sih caranya? Nah, caranya dakwah sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tertuang dalam Quran surat
An-Nahl ayat 125. Cara yang pertama itu dengan hikmah. Maksud hikmah itu kan artinya adalah pelajaran yang baik. Jadi pelajaran yang baik yang diambil dari sebuah peristiwa atau kejadian atau dari berbagai sumber. Baik itu sumbernya berupa perbuatan seseorang atau suatu makhluk atau benda maupun sebuah perkataan. Kemudian yang kedua, dengan pelajaran yang baik. Maksud dari pelajaran yang baik ini dengan memberikan uraian dan penjelasan yang dapat menyentuh hati seseorang. Jadi tidak hanya sekedar penjelasan yang semaunya dan seenaknya, namun penjelasan yang bisa menyentuh hati seseorang. Tentu saja kalau uraian dan penjelasan yang bisa menyentuh hati seseorang itu pasti dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan santun serta sopan. Kemudian yang ketiga itu dengan bantahan dengan cara yang baik. Jadi cara dakwah yang ketiga ini maksudnya adalah kita berdialog atau terpaksanya jika harus mendebat atau berargumentasi itu dilakukan dengan cara yang baik serta santun. Jadi tidak usah saling menyulutkan emosi meskipun berbeda pandangan. Nah, itu tadi 3 cara dakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sasaran dakwah Muhammadiyah. Siapa saja sih sasaran dakwah Muhammadiyah? Yang pertama, bidang perorangan. Nah, bidang perorangan ini dibagi menjadi 2, yaitu umat ijabah. Ini adalah umat yang beragama Islam. Kemudian yang kedua ada umat dakwah. Nah, cara Muhammadiyah mendakwahi umat ijabah ini dilakukan melalui pembinaan. Jadi, dari pembinaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu ibadah. Maksudnya mutu ibadah itu mampu meningkatkan ibadah kita, ibadah sesuai syariat Islam yang murni, tanpa ada campuran adat istiadat, tanpa ada campuran kesyirikan atau tanpa adanya campuran tradisi. Jadi mutu ibadah kita benar-benar murni sesuai syariat Islam. Kemudian cara dakwah yang dilakukan kepada umat dakwah atau umat yang belum atau selain beragama Islam ini dilakukan dengan ajakan atau dengan berdialog. Tentu saja Muhammadiyah melakukan dakwah itu dengan cara yang baik, santun dan tetap bertoleransi, menghargai sesama. Kemudian sasaran dakwah Muhammadiyah yang kedua itu kepada bidang masyarakat. Nah, di bidang masyarakat ini, dakwah Muhammadiyah itu bersifat perbaikan, bimbingan, serta peringatan. Jadi untuk memberi pencerahan dengan kegiatan tabligh atau aktivitas amal usahanya. Contohnya, dakwah yang dilakukan Muhammadiyah pada masyarakat itu seperti mengelola lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Seperti itu. Oke, sudah paham sampai di sini? Pembelajaran kita sampai di sini dulu ya adik-adik. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat dan nantikan part selanjutnya. Oke? Dan Ustazah ingatkan adik-adik sekalian bahwasanya jangan lupa belajar dengan bersungguh-sungguh, belajar giat dan rajin serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena minggu depan kalian sudah penilaian tengah semester, oke ya? Jadi jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh, niatin aja karena Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, semoga Allah mudahkan kita semua dalam menggapai cita-cita dan impian kita. Amin. Jangan lupa presensi di kolom komentar dengan format nama lengkap dan juga kelas. Dari Ustazah cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.